Salam, saudara-saudara, sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini diambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat 11 sampai 12. Demikian dikatakan. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan. Dan segala sesuatu berasal dari Allah. Demikian firman Tuhan. Indah sekali firman ini. Tuhan menciptakan perbedaan untuk membuat kita semua saling melengkapi. Oleh karena itu tema renungan ini kita ambil perbedaan itu indah. Saya garis bawahi dari teks ini yang menjadi hal penting. Segala sesuatu berasal dari Allah. Baik laki-laki maupun perempuan. Dan semuanya diciptakan sesuai dengan kehendaknya. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekitar tahun 50-an Masehi, pada perjalanan misinya yang kedua, Rasul Paulus mendirikan jemaat baru, yaitu jemaat Korintus. Menurut sejarah, Paulus menghabiskan waktu sekitar 18 bulan untuk membangun dan membimbing iman jemaat dan juga persekutuan mereka. Lalu itulah awal mula jemaat Korintus. Dan setelah meninggalkan Korintus dan melanjutkan pelayanannya, Paulus pun menulis surat 1 Korintus ketika dia berada di Efesus. Karena ia mendengarkan ada beberapa konflik internal dan perbedaan pendapat di antara jemaat Korintus, khususnya tentang ajaran-ajaran agama yang berkaitan dengan agama Kristen. Paulus merasa harus berbicara agar persoalan yang timbul di dalamnya tidak semakin besar. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perbedaan akan menjadi sangat indah jika saling melengkapi dan menyempurnakan. Sebaliknya akan menimbulkan petaka jika dilihat dari sudut pandang negatif dan saling menghujat. Hal inilah yang terjadi dalam kehidupan jemaat di Korintus. Pada saat itu mereka terdiri dari orang Yahudi dan orang Yunani. Masing-masing golongan memberikan penilaian tentang berbagai hal sebagai ukuran dari kebenaran. Salah satu permasalahan disebabkan oleh perbedaan pendapat mengenai penutup kepala perempuan pada saat ibadah. Golongan Yahudi mewajibkan perempuan saleh wajib memakai penutup kepala. Sementara golongan Yunani berpikir sebaliknya. Karena adanya perbedaan latar belakang budaya ini, sehingga gereja mula-mula mengalami keretakan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, melalui suratnya kepada jemaat Korintus, Paulus membahas banyak hal
dan berbicara mengenai apa yang pantas dan tidak pantas dalam ibadah orang Kristen. Salah satu pesan Paulus sebagaimana dalam nas ini dikatakan, namun demikian dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan. Dan segala sesuatu berasal dari Allah. Artinya apa? Kita ini tidak terjadi begitu saja. Tapi kita terjadi karena ada pihak lain. Ada laki-laki karena ada perempuan. Ada perempuan karena ada laki-laki. Tuhan menciptakan kita laki-laki dan perempuan. Dengan demikian kita sama di hadapan Tuhan. Hubungan timbal balik antara laki-laki dan perempuan dalam konteks kekristenan tidak ada perbedaan status laki-laki dan perempuan dalam hubungannya dengan Allah. Semua kita sama. Jadi kalau ada yang lebih menonjol satu dengan yang lain, tentu itu bisa saja. Tapi tidak ada perbedaan nilai atau ajas kemanusiaan kita di hadapan Tuhan, baik laki-laki dan perempuan. Mungkin di budaya ada, tapi di hadapan Tuhan tidak ada perbedaan. Laki-laki dan perempuan diciptakan sama-sama diciptakan oleh Allah dan saling melengkapi, saling bergantung. Ketika Allah menciptakan Adam sebegitu sempurna sebagai laki-laki, lalu dia menciptakan perempuan dari tulang rusuk laki-laki. Dan dikatakan, aku akan menciptakan seorang yang sepadan. Ya, kata sepadan artinya untuk saling membantu tetapi sepadan, setara, saling tergantung sama lain. Inilah yang kita lihat, siklus kehidupan. Kedua-duanya sama diciptakan Allah menurut gambar dan memiliki tempat dalam rencana Allah. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, persoalan inilah yang dikelirkan oleh Paulus supaya budaya dikesampingkan dulu demi untuk memaknai kebenaran Injil Kristus. Dan kita pun diperhadapkan terkadang dengan hal-hal yang seperti ini. Nah, pesan renungan bagi kita, jika kita berpandangan menurut budaya masing-masing, tentunya kita tidak akan ketemu satu dengan yang lain, antara budaya yang satu dengan budaya yang lain. Tapi sebagai seorang Kristen, kita telah ditebus dengan darah Kristus dan diciptakan menjadi manusia baru. Artinya kita adalah satu, walau berbeda budaya, suku, dan bangsa. Jika fleksibilitas kepada sejarah kita bicara, gerakan kesetaraan perempuan itu sudah sejak tahun 60-an digaungkan. Karena terkadang budaya terlalu mengekang perempuan, membatasi perempuan. Ini merasuk pada gereja, pada agama. Gerakan ini mencoba menegaskan bahwa tidak ada perbedaan antara pria dan wanita. Tentu saja hal itu tidak salah ya. Dan tentu hal itu salah, tidak benar. Tuhan menciptakan perempuan dan laki-laki itu bernilai masing-masing. Dan itu hal yang baik. Pria punya peran, wanita pun punya peran. Baik dalam masyarakat, rumah tangga, bahkan gereja. Demikian halnya sebagai bagian dari tubuh Kristus, setiap kita adalah masing-masing anggota tubuh Kristus yang memiliki tujuan yang sama, yaitu membangun tubuh Kristus. Kita diciptakan berbeda dan saling melengkapi. Sejak dulu gereja selalu dilanda perselisihan. Perselisihan dipicu oleh adanya perbedaan, baik budaya, latar belakang, gaya kepemimpinan, dan lain sebagainya. Firman Tuhan mengingatkan kita agar belajar
menerima perbedaan. Keragaman adalah keindahan serta kekayaan dan karunia Tuhan untuk memperkaya kehidupan manusia di dunia, termasuk gereja. Kita tidak dapat menghilangkan perbedaan dan permasalahan yang timbul karenanya. Namun kita bisa menjaga keutuhan, kesatuan dalam gereja dengan belajar saling menghormati dan mengasihi, menghargai perbedaan. Oleh karena itu kita harus sadar bahwa kita semua adalah ciptaan Allah yang berharga dan yang harus berfungsi sebagaimana mestinya. Untuk itu pakailah hidupmu, baik kamu laki-laki ataupun perempuan, untuk saling melengkapi dalam perbedaan. Dan kita adalah sama-sama berasal dari Allah. Dan kita adalah berasal dari sesama kita dan dipersatukan di dalam darah Yesus. Jadilah gereja yang bersatu, jangan terpecah-pecah antara satu dengan yang lain. Hormatilah orang lain, hargailah perbedaan, dan rawatlah persatuan dan kesatuan, sehingga dengan demikian berkat Tuhan kepada kita, baik di rumah tangga, di komunitas, di gereja, di masyarakat, di bangsa kita, akan mengalir, mendatangkan damai dan kesejahteraan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang begitu indah, mengajarkan kepada kami bahwa kami tidak ada lebih rendah satu dari yang lain. Semua kami berasal dari Allah dan diciptakan dengan tujuan yang sama, untuk memuliakan nama Tuhan. Ajarlah kami untuk memuliakan nama Tuhan dengan cara hidup kami, siapapun kami, baik laki-laki dan perempuan. Siapakah kami Tuhan, sehingga kami sering merendahkan orang lain, merendahkan perempuan. Oleh karena itu, biarlah iman kami mengajarkan kepada kami secara sungguh-sungguh bahwa kami adalah berbeda-beda tetapi indah karena saling melengkapi. Biarlah kasih-Mu mempersatukan kami selalu untuk menjauhkan segala perpecahan di antara kami dan merawatnya dengan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, berkati kami dan anak-anak kami hari ini. Biarlah kesatuan dan persatuan dari Kristus mempersatukan kami untuk saling mengasihi, saling melayani, dan saling menghargai perbedaan masing-masing demi tujuan yang mulia, yaitu kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kami dan layakkan kami hidup hari ini untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.